ada pertanyaan yang menarik sekali, yang cukup kritis yang masuk ke channel Opini Sehat Dokter ini. Bagaimana kalau saya melakukan intermittent fasting tapi tanpa diet keto, ya? Atau sebaliknya juga ya, saya tambahi pertanyaannya. Bagaimana kalau diet keto tapi tanpa intermittent fasting? Kita jawab dua pertanyaan ini ya, kita bahas. Jadi ya, yang pertama, apa yang terjadi ketika diet atau melakukan intermittent fasting tapi tanpa diet keto? Nah, pengertiannya adalah ketika tidak melakukan diet keto, maka kadar karbohidratnya masih tinggi ya, masih di atas 100 lah, 100 gram per harinya ya, seperti biasanya atau bahkan lebih tinggi. Karena makanan modern sekarang kan dominasi karbohidratnya sangat tinggi sekali ya. Ketika melakukan IF, intermittent fasting tanpa diet keto, maka kita fokus ke diet keto dulu ya pembahasannya, diet non keto dulu ya. Ketika kamu tidak melakukan diet keto, diet tinggi karbohidrat, maka tubuhmu masih mengandalkan gula darah sebagai bahan bakar utamanya ya. Ketika gula darah itu dipakai sebagai bahan bakar utama, otomatis kamu membutuhkan banyak asupan karbohidrat. Nah, ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh ini, maka insulin akan terpicu naik, ya, muncul tinggi. Ketika insulin tinggi, maka yang terjadi pembakaran lemak itu akan dihambat. Lemak tidak boleh dibakar, ya. Yang terjadi sebaliknya, justru terjadi penimbunan lemak. Ya, itu pada saat kamu melakukan diet non keto atau diet tinggi karbohidrat ya. Semakin tinggi karbohidratnya, maka proses penimbunan lemak juga semakin tinggi juga jadinya. Nah, ini konsekuensinya ketika melakukan intermittent fasting, kamu akan membakar lemakmu kan, karena kondisi insulin yang ditekan serendah mungkin karena tidak ada asupan makanan ya. Ketika terjadi pembakaran lemak di waktu jam makan ini, ternyata kamu mengkompensasi balas dendam dengan makan makanan karbohidrat yang sangat banyak. Kalau ternyata jumlah karbohidrat yang dimakan ini sangat banyak, maka akan disimpan, sisanya, eksesnya akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, tergantung jumlah makanan karbohidratmu, semakin tinggi karbohidratnya, maka lemak yang terbentuk akan juga makin tinggi jadinya. Sehingga jangan-jangan lemak yang dibakar ketika intermittent fasting itu masih atau lebih sedikit daripada lemak yang dibentuk ketika jendela makan jadinya. Nah, ini akhirnya kan berat badan jadi stuck atau turunnya jadi tidak cepat, jadinya justru berhenti atau malah meningkat berat badannya. Mengapa? Karena pembentukan lemaknya ternyata lebih banyak daripada yang dibakar saat melakukan intermittent fasting ya, balas dendam. Karena itu ini penjelasan juga. Ketika kamu puasa, di awal-awal puasa terjadi penurunan berat badan secara cepat, ya relatif cepat, tapi jangka waktu kemudian berat badan menjadi stuck, dan bila dilanjutkan maka akan naik kembali. Dan ini juga terjadi pada kamu yang melakukan puasa Ramadan misalnya ya, Ramadan, puasa di bulan Ramadan, itu awalnya turun, ya, minggu-minggu pertama, minggu pertengahan, minggu kedua, stuck, berhenti berat badannya, kemudian minggu-minggu terakhir justru naik berat badannya ya, karena ada balas dendam di minggu-minggu keempat ya, minggu-minggu terakhir dari puasa Ramadan jadinya. Dan itu penjelasannya jadinya mengapa sebaiknya intermittent fasting digabungkan dengan diet keto itu. Oh ya, selain itu juga kalau kamu masih mengandalkan karbohidrat atau gula sebagai bahan bakar utamanya, maka ketika makan gula darah akan naik tinggi. Ketika selesai makan, 2 jam kemudian terjadi penurunan berat badan secara cepat. Itu yang disebut sebagai crash, ya. Crash, turun cepat. Dan ketika turun itu, otak memerintahkan untuk cari makan. Jadi ingin makan lagi. Dan inilah yang akan memperparah atau memperberat kamu dalam melakukan intermittent fasting. Puasanya berat sekali rasanya. Karena harus menahan lapar, ya. Harus dikendalikan dengan pikiran, kesadaran. Harus tahan lapar gitu. Dan kalau bagi kamu yang bisa melakukan intermittent fasting tanpa diet keto, saya acungi jempol. Bagus sekali bahwa pengendalian pikiranmu sangat kuat sekali ya. Tanpa dibantu secara fisiknya, rasa laparmu bisa kamu kendalikan dari proses berpikir ini. Kesadarannya tinggi sekali. Bagus sekali ya. Itu kelemahannya ketika kamu melakukan IF tapi tanpa disertai dengan diet keto ya. Sekali lagi, berat badan jadi stuck, atau kalau kompensasinya terlalu besar atau balas dendamnya ketika jendela makan itu terlalu banyak,
kamu malah makin gemuk. Kemudian yang kedua, kamu masih bergantung pada gula sebagai bahan bakar utamanya, sehingga ketika puasa ini tantangannya cukup berat. Jadinya ya, kamu akan mudah keliengan, mudah pusing, mudah rasa lapar. Jadinya, nah, ini yang terjadi ya. Lalu bagaimana kalau diet keto tapi tanpa intermittent fasting ya? Nah, kalau diet keto maka karbohidrat kan ditekan standar rendahnya. Maka kamu menggunakan lemak sebagai bahan bakar utamanya untuk menghasilkan keton itu. Tetapi tanpa intermittent fasting ada satu yang hilang, yaitu autofagi. Perbaikan tubuh karena melalui autofagi itu relatif tidak terjadi ketika kamu diet keto tapi tanpa intermittent fasting. Ya, recovery sel-selnya juga akan lambat dan bahkan tidak terjadi. Ya, autofagi itu melakukan recovery, melakukan perbaikan di level sel. Jadi ya, itu tidak didapatkan pada saat kamu diet keto tanpa IF. Jadi ya, itu sangat sayang sekali. Meskipun berat badan bisa turun, tetapi autofagi, pembenahan tubuh ini, pembenahan sel itu tidak terjadi. Ya, ketika kamu diet keto menghambat tanpa IF, akan terhambat autofaginya karena selalu ada kalori yang masuk ke dalam tubuhmu. Ketika kalori itu terpakai, maka tubuh ini memerintahkan menggunakan kalori itu saja dibandingkan menggunakan sel-sel yang rusak itu sebagai bahan bakar cadangannya. Lalu solusinya bagaimana? Solusi yang terbaik adalah menggabungkan dua-duanya, diet keto dan intermittent fasting. Digabung dua-duanya akan terjadi power combo ya. Jadi ya suatu hasil yang luar biasa. Tubuhmu akan efisien membakar lemak sehingga berat badanmu akan turun, insulin itu akan rendah, ya. Kerusakan karena insulin tinggi juga tidak akan terjadi, proses autofagi menjadi aktif, sel-sel yang rusak akan dibenahi, ya. Energi menjadi stabil dan rasa lapar bisa teratasi. Jadi kamu mudah sekali melakukan intermittent fasting. Meskipun kamu bukan berarti menahan lapar, tidak akan rasa lapar itu tidak akan terjadi. Demikian penjelasan saya mengenai intermittent fasting tanpa keto ataupun keto tanpa intermittent fasting. Apa yang terjadi? Itu penjelasannya. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasanmu sehingga kamu bisa melakukan kombinasi intermittent fasting dan diet keto yang powerful ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Salam sehat dari saya, Dr. Roy. Stay healthy. Stay tune di channel ini agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan praktis untuk menjaga kesehatanmu agar tetap prima.